Awalnya UU TNI dari yang 2004 itu sebenarnya memang bisa untuk ke lembaga-lembaga institusional pemerintah, tapi itu tuh konteksnya kalau mereka sudah tidak aktif lagi ketika menjadi tentara. Jadi memang bisa, tapi kalau mereka udah nggak aktif lagi. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Loka Talks bareng aku Dava Anggareksa. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengangkat sebuah tema yakni demokrasi, apakah benar-benar hidup atau hanya sekedar tampak hidup. Dan pada kesempatan kali ini pula, aku akan mengangkat sebuah isu tentang rancangan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan di sini aku tidak sendirian, aku bersama dengan abang-abang yang keren. Mungkin bisa diperkenalkan, Bang. Perkenalkan, nama gue Fredra Sudaksima Adinta, gue biasa dipanggil Vilo dari angkatan 22 di Communication. Dan di sebelah gue ada. Halo teman-teman dekat, nama gue Kevin Atala Kuasa, bisa dipanggil Kevin, jurusan Ikom angkatan 22 Fakultas FKS Telkom University. Oke, Enggak usah. terima kasih atas perkenalannya. Jadi menyangkut dengan tema yang akan kita bahas tentang perluasan ranah Tentara Nasional Indonesia yang telah disahkan oleh DPR RI terkait dengan perluasan wewenang Tentara Nasional Indonesia yang memasuki ke ranah sipil. Mungkin bagaimana pendapat abang berdua saat pertama kali mendengar isu tersebut? Ini bisa dimulai dari Bang Kevin. Oke. Pelepasan RUU TNI ya, itu aku sempat mendengar beritanya dan melihat juga di media ya. Itu sebenarnya banyak kontroversial ya bagi beberapa masyarakat, tetapi dari media yang aku lihat-lihat dari berbagai platform, itu tuh kayaknya kebanyakan juga, atau maybe algoritma gua juga berbeda ya gitu ya. Dari headline beritanya tuh banyak tiba-tiba DPR mengesahkan RUU TNI, banyak hak-hak rakyat diambil sama TNI. Itu tuh bisa diterima hanya dari beberapa kalangan saja, karena kalau misalnya diterima sama rakyat Indonesia, kenapa biayanya itu begitu besar, banyak kontranya. Karena kalau menurut pendapat pribadi aku sendiri pun, melihat RUU TNI yang berdasarkan berita yang sudah disebar, eh, aku tidak melihat urgensinya tuh apa dan mengapa disahkan secara tergesa-gesa gitu. Seperti itu kesannya tuh kayak ini harus beruang, kayak urgensinya tuh tinggi banget, sedangkan yang aku lihat banyak juga orang-orang yang bilang kebalikan TNI ke barat. Itu juga kayak masih banyak perdebatan gitu. Kalau pertama kali muncul berita itu, yang dengan aku kayak, jadi urgensinya apa, kenapa tiba-tiba dinaikin. Pantas saja kalau semua rakyat-rakyat di Indonesia itu pada speak up gitu ya, sekalipun kita mahasiswa yang melirik politik di negeri ini. Oke, mungkin kalau dari Bang Dula sendiri bagaimana, Bang? Ya, kalau dari gua waktu melihat beritanya di timeline, udah pasti gua bakal dicek ke media yang lebih besar. Misal gua langsung ke media-media yang emang menulis secara detail gitu, karena kan kadang emang kalau misalnya di timeline itu cuma sekecil doang ya yang di cover. Dan ya yang mungkin gua pahami setelah gua ngambil dari kasus ini, awalnya UU TNI dari yang 2004 itu sebenarnya memang bisa untuk ke lembaga-lembaga institusional pemerintah, tapi itu tuh konteksnya kalau mereka sudah tidak aktif lagi ketika menjadi tentara. Jadi memang bisa, tapi kalau mereka udah nggak aktif lagi. Sudah kurang gitu ya, Bang ya? Yes, tapi RUU TNI yang baru ini menciptakan polemik yang bisa menjadikan TNI atau tentara masuk ke ruang-ruang pemerintah, yang mana TNI bisa masuk ke jabatan-jabatan strategis yang itu bisa mengancam independensi TNI itu. Dan ya waktu gua setelah dicek dan ya emang pantas sih kontroversial, karena ya kita bisa dibilang kalau misalnya melakukan itu. Oke, Bang. Dari tadi kan kita udah ngebahas kayak teori-teorinya, kemudian ya kita udah bahas hal-hal yang sekiranya belum masuk ke dalam prakteknya. Sekarang kita bakal masuk ke dalam hal-hal yang lebih greget, atau kita bahas contoh kasusnya. Berdasarkan yang abang-abang pasti tahu lah ya, ada
kejadian-kejadian beberapa bulan yang lalu tentang kayak ada seorang bapak penjual es gabus yang dikatakan mendapatkan intimidasi atau mungkin ada ya kekerasan dari pihak aparat. Kemudian juga ada kasus kedua yaitu seorang anak SMP yang dianiaya oleh salah satu oknum aparat hingga ia meregang nyawa. Itu menurut Bang Kevin bagaimana itu pandangannya, Bang? Menurut Bang Kevin bagaimana pandangannya? Headline aja awal udah aparat yang dibiarasi kekerasan gitu nggak sih yang kita dengar tiap hari? Iya. Gila, anjir maksudnya kayak gue sebagai mahasiswa pun ngeliatnya gue pernah turun berdemo buat sebagai aktivis sebagai PS pernah, dan gue langsung turun langsung di lapangan, gue ngeliat langsung dengan mata gue, bukan di media, beda ya. Ini gue pengalaman, bukan gue malah pendidikan, tapi gue pernah turun ke jalan. Gue tau lah perbedaan di siang hari polisi ngapain, tapi dia malam hari ngapain. Ngeri apa itu? Aduh, dibuka sama dia. Nah, ya nanti kalian pasti ngeliat lah ya kalau di berita-berita gitu siang-siang, kalau di pendemo pada wujud suaranya, kalau di situ ya paling kan berita akhir-akhir itu pakai sorban sama peci dia ya. Nah, Itu kan biar udah tenang pagi puasa gitu. spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Jadi malam-malam buka puasa gitu malam-malam. Dan nyatanya di media pun mereka bersikap lembut. Pas di lapangan udah tempur. Nah, jadi yang maksud gue sampaikan ini tuh dari segala headline pun tuh selalu dengan kekerasan. Dan aku juga bingung, banyak banget oknum dari sebuah institusi yang kita tahu, gue nggak sebut nama, kalian juga udah tahu lah ya institusi apa. Nah, itu tuh benar-benar udah bobrok banget. Jadi pun apapun beritanya, walaupun tuh hoax atau fakta, pasti langsung ngatain jelek, pasti langsung bobrok, ada pembunuh, penjaga tikus, penjaga maling lah, penjaga jambret, yang banyak banget berita bobrok, sehingga kayak ya berita-berita ini pun cukup muak dan menyedihkan aja sih bagi gue ya. Kayak aduh, kita tuh apa sih, kita cuman pengen hidup normal gitu ya, dengan dilindungi dengan ada institusi itu, tapi dengan ada nilai citra yang sangat rendah, maaf banget, itu membuat aku nggak nyaman aja dengan aku. Ya gue mau percaya sama siapa lagi gitu loh, kalau misalnya yang melindungi gue aja membunuh gue. Tapi balik lagi ya, kalau mau di berita jangan langsung percaya lah, cek sumber yang langsung. Kalau mau ke lapangan coba pikir dulu. Kalau dari Bang Vilo sendiri, tapi sebelumnya berdasarkan dari kasus-kasus yang udah ada ya Bang, ada hal yang mungkin kita ngerasa relate atau mungkin ya ada pertanyaan besar atau tanda tanya besar. Itu pertanyaan gini Bang, kenapa sih kejadian kayak gini nih harus viral dulu, terus harus dar gitu dulu baru bisa dikonsumsi masyarakat umum gitu? Karena kita nggak punya sistem hukum atau proses hukum yang jelas menurut gue. Karena proses hukumnya tidak ideal, jadi diperlukan bantuan dari media sosial, sehingga kasus yang terjadi itu yang benar-benar dilihat oleh seluruh elemen masyarakat. Dan kalau ditanya apakah itu efektif atau enggak, menurut keyakinan saya itu nggak long term. Nggak long term dalam artian apa? Gue pengen trivia dikit deh. Dari kalian di sini ada yang ingat nggak sama kasus Afan Kurniawan? Ya, yang driver ojol itu. Yes. Gue pengen nanya, apa nasib terakhir yang kalian ketahui tentang polisi pembunuh itu? Mungkin korban meninggal pasti ya Bang. Ya, enggak, polisi Posisinya. pembunuh itu apa? Sekarang dia gimana situasinya? Ada yang tahu nggak? Jujur aja udah redup sih Bang, udah mulai nggak dibahas-bahas lagi. Verdi Sambo sekarang gimana kabarnya? Verdi Sambo terakhir itu dihukum seumur hidup, tapi sekarang juga ya who knows, kita nggak tahu Iya. kemana. Poin gue adalah ketika kasus itu hanya bergantung kepada viralitas,
makanya bukan jadi proses hukum yang akan long term gitu, karena bisa saja eh, kasus itu dihidupkan atau emang hidup sendirinya. Eh, dan hal ini membuat proses hukum itu nggak ideal, dan bisa jadi kita hanya kegantungan sama media sosial dan tidak akan berjangka panjang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Mungkin tadi ya banyak lah ya kejadian-kejadian yang dirasa tidak menyenangkan tentang ya kejadian-kejadian yang menyebabkan korban gitu ya Bang. Dan itu juga tentunya mengganggu yang namanya identitas kita, negara kita sebagai negara demokrasi gitu ya Bang. Pertanyaanku itu, apa sih Bang langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menunjang atau mungkin bisa membantu untuk bangkitnya dari dalam kita sendiri ya, terutama ya untuk eksistensi kedepannya sebagai negara demokrasi Bang. Oke. Ini juga hal yang apa ya? Bagus sih pertanyaannya. Buat tinggal mahasiswa kita selalu menyalahkan demokrasi sudah tidak ada, demokrasi sudah mati, demokrasi sudah diambil tikus gitu kayak. Mereka tuh selalu mengkritik apapun keputusan pemerintah, tapi mereka pun tidak lihat di diri mereka sendiri. Emang lingkungan mahasiswa emang udah demokratis. Gue nggak mau nyebut di segi apanya ya, dari sebagai contoh kecil kayak demokrasi kan itu kayak seharusnya punya mendengarkan suara terbanyak, melihat hasil yang seperti yang solutif itu yang diambil. Emang di lingkungan kita kayak gitu? Emang yakin di ulangan nggak ada yang curang? Emang yakin nggak ada yang utang? Di kalangan mahasiswa, gue yakin banyak. Tapi kan yang speak up aja sama gak ketahuan. Gara-gara kita lihat musuh kita pemerintah, jadi kita ada satu tujuan. Ya, jadi jangan terus menyerang, tapi mulai introspeksi diri sih kata gue. Jangan kalian tuh melihat, ingat musuh kita tuh satu, bicara kita tuh satu. Sekarang kita bersatu aja bisa runtuh. Kalau kita tidak pegang demokrasi. Paling gue pengen nambahin Kevin ya, dengan porsi yang proporsional, fungsi kita sebagai mahasiswa memang menjadi daya kritis masyarakat kepada pemerintah dalam porsi yang proporsional. Tapi ketika kita menjadi memposisikan diri sebagai korban terus menerus, yaitu bakal berdampak secara internal maupun eksternal, yang mana kita secara mental itu kita akan menyalahkan apa yang terjadi kepada kita kepada pemerintah, dan itu kita bakal jadi orang yang nggak akan kemana-mana gitu menurut gue ya. Dan benar juga nih bilang Kevin tadi, tapi dengan porsi yang proporsional, kita daya kritis kita yang sangat dibutuhkan. Oke Bang, ini mungkin sebelum penutup ya, sebelum closing, ada nggak sih Bang nasihat atau mungkin pesan yang akan disampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik kita terkait tentang ya semangat dalam tetap cinta negaranya, kemudian tetap membela keadilan, itu ada nggak sih Bang dari Bang Kevin atau Bang Philo? Silakan ya Bang, siapa dulu? Ya gue dulu aja biar jago nggak kan. Jangan gitu pressure. Menutup ya. Jangan percaya sama siapa-siapa kecuali sama Tuhan. Oke. Ya udah, jangan korupsi ya, please. Apa jadi kesalahan? Oh enggak ya. Oke, mungkin dari Bang Bilo. Ya kalau dari menurut gua, kita sebagai masyarakat itu sangat perlu merawat ingatan kita, dan kalau katakan seperti ini, itu adalah bentuk usaha untuk merawat ingatan atas kasus kontrol yang belum terselesaikan, dan itu sangat dibutuhkan. Dan menurut gua sebaiknya kita benar-benar peduli, karena banyak orang yang tidak peduli dengan politik dengan beralasan itu tidak berdampak kepada hidupnya, yang mana secara langsung dan secara tidak langsung itu akan mengakhiri. Dan ketika kita diam terhadap sesuatu yang kita rasa tidak adil,
mungkin kita berpikiran bahwa kita nggak salah karena ya kita tidak melakukan apapun. Tapi saat ada orang yang dibunuh, mayatnya tergeletak, dan kita hanya diam saja menyati, apakah kita sudah menggunakan moral kita dengan benar? Jadi kita harus benar-benar peduli secara genuine dengan porsi yang proporsional sebagai mahasiswa, baik dari kita punya tanggung jawab sebagai mahasiswa dan tanggung jawab kita sebagai anak dari orang tua kita gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa seimbang. Ini gitu sih ceritanya. Oke, tadi itu jawabannya menarik banget ya Bang ya, dari mulai kasus, kemudian dari bagaimana peran mahasiswa dalam berpikir kritis itu. Kalau aku boleh tarik kesimpulan ya Bang ya, berarti terlepas dari berbagai peristiwa yang terjadi, entah itu menimbulkan korban ya material atau mungkin korban jiwa, itu tidak terlepas dengan perannya mahasiswa untuk bisa berpikir lebih kritis. Kira-kira apa yang bisa ia lakukan untuk ya kemajuan bangsa selanjutnya. Kemudian apa ya, seperti yang tadi Bang Vilo bilang bahwa jangan terus-terusan memposting diri sebagai korban, karena ketika kita terus-menerus merasa kita menjadi korban, apakah kita itu sudah maksimal dalam ya memanfaatkan hati nurani, kemudian apakah kita sudah menggunakan moral kita secara penuh atau secara maksimal. Seperti itu ya Bang ya. Oke, mungkin terima kasih Bang atas jawaban-jawabannya yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi wawasan baru bagi penonton semua, bagi teman-teman semuanya. Terima kasih Bang. Oke, mungkin sebelum video ini juga diakhiri ya, kita boleh lah Bang, kita berteriak atau meneriakkan jargon kebanggaan kita ya Bang ya. Gimana jadinya? Emang gimana sih? Gimana Gua sih? nggak tahu. Jargonnya kalau aku bilang Lokatara, kita jawab berani berkeluar tapi tangannya sambil diangkat. Bang. Tangan kanan ya berarti? Kanan. Untuk di kepala gini ya berarti? Iya. Kalau kata berani berkeluar. berkeluar. Tuh. Oke. Siap Bang? Siap. Oke. Lokatara, Berani berkeluar. Anjay. terima kasih. Hidup Jokowi. One is the loneliest number that you'll ever do.